Di video sebelumnya yang telah kita lihat Xiaoyan yang berhasil menciptakan pil tingkat 9 misterius dan klan Yao yang menjadi saksi atas gelar yang disandang Abang Oyan sebagai alkemis muda terbaik di dunia. Pil tingkat 9 misterius yang telah tercipta melesat cepat mencoba untuk melarikan diri. Xiaoyan pun dengan kecepatan segera menghentikan pelarian dari pil tingkat 9 misterius. Yang ternyata pil tingkat 9 misterius itu telah berubah wujud menjadi sosok wanita kecil. Dengan wajah penuh memohon, pil tingkat 9 misterius meminta agar Xiaoyan melepaskannya. Xiaoyan yang tidak tertipu dari pil tingkat 9 misterius segera meraihnya dan pil tingkat 9 misterius pun berhasil dimurnikan. Alkemis tua Shenong sangat bangga kepada Xiaoyan. Dia pun tidak merasa akan sia-sia kedatangannya ke klan Yao juga yang turut membantu Xiaoyan melawan Hun Xunzi. Kepala ketua klan Yao segera mengumumkan pemenang dari upacara pengobatan yang dijuarai oleh Abang Oyan menyandang alkemis terbaik di dunia. Sorak-sorai dari seluruh anggota klan Yao mengucapkan selamat kepada Abang Oyan. Yao dan kepala ketua klan Yao segera menghampiri Abah Yao Chen dan mengucapkan selamat atas keberhasilan dari muridnya dan sedikit mengucapkan rasa penyesalan di masa lalu. Kepala klan Yao akan menepati janjinya untuk mencantumkan kedua dari orang tua Abah Yao Chen. Terlihat Hun Xunzi yang sudah kalah kembali membuat ulah. Walaupun dia tidak mendapatkan gelar sebagai alkemis terbaik di dunia dan tidak ingin dengan membawa tangan kosong, semua orang dikejutkan ketika Hun Xunzi menyebutkan sebuah token Giok Tao She. Yao dan kepala ketua klan Yao yang mendengar itu merasa klan Yao sangat terprovokasi. Hun Xunzi kembali memprovokasi dengan mengatakan token Giok Tao She adalah benda yang akan membuat malapetaka dan bencana besar jika masih berada di tangan klan Yao. Hun Xunzi dengan sedikit nada halusnya meminta kepada kepala ketua klan Yao untuk segera memberikannya. Terlihat Abah Yao Chen segera memberi isyarat kepada Xiaoyan dengan keadaan yang tidak lagi kondusif. Semua mata terkejut melihat Hun Xunzi yang sudah tidak lagi menekan auranya sudah berada di ranah Douseng 7 bintang. Ketua Yao dan segera memerintahkan anggota klan Yao untuk membuka jalur komunikasi untuk menginformasikan kepada klan Yan dan klan Lei bahwa klan Yao telah menemukan tersangka atas hilangnya dua klan kuno yaitu klan Ling dan Xi. Namun semua itu tidak dapat dilakukan karena klan Yao telah ditutupi penghalang dari kekuatan seorang Douseng 7 bintang. Hun Xunzi kini telah mulai bersiap menyerang ketua Yao dan pun tetap optimis akan datangnya bantuan dari klan Lei dan klan Ling saat jalur komunikasi telah terbuka. Klan Hun yang telah memusnahkan dua klan kuno klan Xi dan klan Ling jangan berharap klan Hun dapat memusnahkan klan Yao. Dengan senyum bengis dan serta percaya diri Hun Xunzi, klan Hun yang telah memusnahkan dua klan kuno dengan senyap namun kini telah terdeteksi oleh klan Gu. Pasti akan mampu kembali menyiapkan klan Yao tanpa diketahui klan kuno lainnya. Yao dan melihat Hun Xunzi yang hanya terlihat sendiri tidak akan mampu mengalahkan klan Yao. Dengan tawa jeleknya Hun Xunzi mengatakan tentu saja tidak. Tiba-tiba kembali sebuah energi melahap Douqi dan juga obat-obatan dari teknik yang dikeluarkan Hun Xunzi. Sebuah energi spiritual yang telah dilahap kini menjadi sebuah energi yang padat dan berubah menjadi makhluk merah hitam pekat yang ternyata itu adalah wujud asli Nihility Devouring Flame dengan aura yang begitu kejam melahap seluruh energi, begitupun dengan tawa yang begitu sombong dari Hun Xunzi dengan kekuatan penyerapan dari Nihility Devouring Flame tidak ada yang dapat bisa menahannya. Abah Yao Chen juga Xiaoyan yang melihat penampakan wujud dan kekuatan dari Nihility Devouring Flame yang begitu mengerikan melahap seluruh energi sekitar, terlihat bocil api juga yang sedikit ketakutan. Kepala Yao dan yang melihat ancaman begitu besar di depan matanya segera memerintahkan seluruh anggota klan Yao untuk menciptakan formasi Transformating Heavenly Clan Yao. Dari formasi itu tercipta sebuah jenis ribuan pil emas yang menjulang ke langit, terlihat sosok jiwa dari leluhur pendiri klan Yao. Semua anggota klan Yao berlutut dan menangkupkan kedua tangan memberi hormat kepada sang leluhur pendiri klan Yao.
Xiaoyan yang melihat jiwa dari pendiri dari klan Xiao sangat terkejut, begitu juga Yao Chen yang pernah mendengar kabar pecahan jiwa dari sang leluhur klan Yao yang tertinggal di formasi Transformating Heaven Clan ternyata benar adanya. Hun Sunzi yang melihat jiwa Yao di leluhur pendiri klan Yao dengan bengis menyerang jiwa leluhur klan Yao. Hun Sunzi juga sangat merendahkan kekuatan dari jiwa leluhur klan. Dengan serangan tangan besarnya Nihility Devouring Flame menyerang jiwa Yaodi, segera saja jiwa pendiri klan Yao mengeluarkan sebuah tungku pil emas bertubrukan dengan ribuan tangan dari Nihility Devouring Flame menciptakan ledakan energi yang berfluktuasi hebat. Xiaoyan dan seluruh anggota lain mengeluarkan energi pertahanan untuk melindungi diri mereka masing-masing. Tidak mau klan Yao dimusnahkan seperti halnya dua klan kuno lain, klan Ling dan klan Si. Segera Yao dan memerintahkan seluruh anggota klan Yao tersisa untuk memberikan seluruh douki mereka ke dalam formasi serangan klan Yao. Wujud Nihility Devouring Flame mengeluarkan sebuah bola besar yang tercipta dari kumpulan jiwa-jiwa dari anggota klan Yao yang telah terserap. Klan Yao benar-benar dalam masalah besar. Bola jiwa mampu yang terlihat begitu mulai perlahan menghancurkan formasi dari klan Yao. Jelas sudah raut wajah semua orang begitu kepanikan melihat petaka di depan mereka. Namun jiwa dari pendiri klan Yao yang melihat itu sudah tak bisa membiarkan Hun Sunzi bertindak seenaknya dengan serangan yang dikeluarkan jiwa dari leluhur Yaodi mampu mengenai Nihility Devouring Flame. Xiaoyan yang melihat Abah Yao Chen merasakan sakit dalam dirinya, merasakan pecahan jiwa leluhur pendiri sudah dimusnahkan. Abah Yao Chen merasakan sesuatu yang penting pada garis keturunan klan Yao telah hilang sepenuhnya. Begitu juga dengan ketua Yao dan seluruh anggota dari klan Yao melihat kekuatan yang diwariskan leluhur Yaodi ke dalam garis keturunan klan Yao dan sekarang menghilang untuk selamanya. Dengan tawa kejamnya Hun Sunzi begitu sangat senang melihat garis keturunan klan Yao telah punah. Begitu juga Nihility Devouring dengan bengis menghancurkan formasi klan Yao. Ketua Yao dan sungguh sangat terpukul merasakan akan kehilangan dari garis darah keturunan klan Yao yang telah hilang sepenuhnya dan juga telah hancurnya formasi yang dibentuk oleh anggota klan Yao yang tersisa. Segera saja Ketua Yao dan untuk mengakhiri video ini dan spoiler akan dilanjut di video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung dan menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.